Sudah, Yun? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puja puji serta syukur karena kita dapat perkuliahan meskipun secara daring tapi tidak mengurangi esensi kita untuk terus mencari ilmu yang sebanyak-banyaknya. Sholawat bahkan pada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, serta sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin pada Zoom kali ini untuk mata kuliah metode penelitian kita akan mengadakan seminar mandiri. Dan untuk mengawali seminar diskusi kali ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja masuk ke presentasi kelompok pertama dari kelompok 2. Kepada moderator kelompok 2 dipersilahkan. Masuk ke kelas. Ya teh kedah on cam terasnya. Don kelompok orang itu Don. Kelompok kurang kelompok 2. Don. Screen share heula. Don. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mukhodimah saya ikut kepada Doni ya, tadi pembukaan sudah. Langsung saja, saya Yusuf Saiful Hidayat selaku moderator dari kelompok 2 yang akan membantu jalannya presentasi hari ini. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya, yaitu yang pertama ada Dede Helena selaku, ada Doni Romdoni selaku pemateri, Pisofia selaku pemateri, Nyarmudina selaku pemateri, dan saya sendiri. Di sini kami dari kelompok akan membawa sebuah materi yaitu konsep dasar penulisan ilmiah. Untuk mengefektifkan waktu langsung saja kepada pemateri pertama yaitu akan disampaikan oleh Doni Romdoni. Untuk waktu dan tempat persilahkan. Baik, terima kasih kepada Pak Moderator atas waktu yang telah diberikan. Langsung saja boleh ke slide selanjutnya. Ya, di sini saya akan mencoba membahas mengenai hakikat karya tulis. Karya tulis ilmiah merupakan kajian atas sebuah masalah tertentu yang tujuan pembahasannya harus mampu memberikan alternatif penyelesaian masalah tersebut. Jadi bisa kita contohkan karya tulis misalnya efektivitas pemberian terapi relaksasi napas dalam untuk mengurangi tekanan darah pada pasien hipertensi. Nah, misalnya seperti itu. Karena kan karya tulis ilmiah itu harus pembahasannya itu memberikan alternatif penyelesaian masalah tersebut. Kemudian karya tulis ilmiah merupakan tulisan yang membahas ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang benar. Jadi untuk karya tulis ilmiah ini disusun secara sistematis atau berurutan begitu. Dari mulai pendahuluan, isi, juga penutup. Untuk selengkapnya mungkin nanti akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya.
Boleh ke slide selanjutnya. Nah, untuk tujuan karya tulis ilmiah sendiri, yang pertama adalah memecahkan masalah tertentu. Yang seperti tadi saya sudah jelaskan, bahwasannya misalnya seperti contoh pemberian teknik relaksasi napas dalam untuk mengurangi tekanan darah. Nah, kemudian tujuan yang lainnya adalah menambah ilmu pengetahuan dan konsep pengetahuan tentang satu pokok masalah tertentu. Jadi kita untuk membuat karya tulis ilmiah pasti bertumpu pada satu pokok. Misalnya kita bertumpu pada materi mengenai pemberian teknik relaksasi pada pasien hipertensi. Misalnya seperti itu. Jadi tidak menjurus kemana-mana begitu. Kemudian membina kemampuan menulis ilmiah. Ini sudah jelas bahwasannya dengan membuat KTI, kita itu belajar untuk menyusun karya tulis yang menggunakan beberapa metode seperti itu. Kemudian berpikir ilmiah bagi penulisnya. Nah, dalam penyusunan KTI sendiri, mahasiswa dituntut untuk berpikir rasional, kemudian kritis, dan menyampaikan argumen-argumen beberapa tokoh ataupun bisa ditambahkan dengan argumen si mahasiswa tersebut. Atau prasa mungkin ya, ditambahkan kata-kata sendiri begitu. Kemudian fungsi karya tulis yang pertama pendidikan. Ya, kita sebagai mahasiswa D3 ada salah satu tugas akhir, mungkin kita nanti akan membuat karya tulis. Dan untuk itu kita penting sekali mempelajari mata kuliah seperti ini, teman-teman. Kemudian selanjutnya fungsi karya tulis yaitu penelitian dan pengembangan. Adapun penulisan karya tulis ilmiah ini, perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat selama 1 abad terakhir, baik di bidang ilmu pengetahuan dasar, teknik, medis maupun sosial, menegaskan pentingnya diseminasi hasil penelitian yang dituangkan dalam sebuah tulisan ilmiah. Karya tulis ilmiah atau yang biasa disingkat sebagai KTI berperan sebagai dokumentasi hasil penelitian, di mana hasil tersebut kedepannya akan dapat dikembangkan secara keilmuan oleh komunitas ilmiah, atau dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, atau juga diterapkan sebagai bahan rekomendasi bagi pembuat kebijakan. Peneliti dalam menulis hasil penelitian mereka dalam tulisan ilmiah memiliki manfaat yang sangat luas gitu. Boleh ke slide selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya itu ciri-ciri karya tulis. Yang pertama objektif. Artinya objektif itu pada karya tulis ilmiah harus ada suatu objek penelitian, gitu rekan-rekan. Yang kedua adalah faktual. Bahwa faktual artinya fakta yang dapat dipertanggungjawabkan dalam karya tulis itu sendiri begitu. Kemudian bermetode. Karya tulis bermetode antara lain hipotesis, kemudian analisa data, dan juga kesimpulan. Kemudian cermat dan jujur. Artinya mengangkat hal yang sebenarnya, bukan opini, tapi fakta yang terjadi di misalnya di suatu instansi rumah sakit. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan ke. Ya, baik. Terima kasih kepada Saudara Doni yang telah menyampaikan materinya yang sangat jelas dan rinci. Nah, untuk selanjutnya yaitu pemateri yang kedua yang akan disampaikan oleh Saudari Yuniar. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi kesempatan saya untuk menyampaikan materi. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada struktur karya tulis.
Untuk struktur karya tulis secara umum adalah sebuah karya tulis ilmiah yang terbagi dalam 3 bagian pokok, seperti pendahuluan, isi, dan penutup. Mungkin untuk para mahasiswa sudah mengetahui ya, apa itu pendahuluan, terus isi, dan penutup. Tetapi di sini saya akan uraikan kembali. Untuk selanjutnya, selain ketiga unsur tersebut, ada juga unsur-unsur lain yang sangat berperan juga dalam penulisan karya tulis, seperti halaman judul, kemudian prakata, judul, daftar isi, daftar tabel atau skema, bibliografi, dan lampiran, yang keberadaannya itu sangat tergantung pada kepermalan tulisan. Nah, semakin tinggi tingkat kepermalan sebuah karya ilmiah, semakin lengkap pula unsur-unsur lain tersebut digunakan. Nah, untuk nomor 1, yaitu pada pendahuluan, seperti namanya ya, bagian ini tuh memberikan gambaran mengenai topik yang hendak disajikan. Nah, aspek-aspek yang biasanya disertakan pada bagian mencakup latar belakang masalah, bagian penulisan biasanya menguraikan latar belakang, ketertarikannya membahas objek yang menjadi inti penulisan. Namun yang menjadi inti bagian ini adalah topik atau pokok permasalahan yang akan dipaparkan. Aspek lain yang perlu dikemukakan pada bagian ini ialah tinjauan pustaka. Penulis perlu menyertakan beberapa penelitian yang relevan dengan topik yang digumulinya. Hal ini dilakukan untuk memperjelas pembaca bahwa pembahasan yang dilakukan bukan mengulangi berbagai tulisan lainnya. Kemudian, masalah dan batasannya dari fenomena yang menarik perhatian, penulis harus secara eksplisit mengemukakan masalah yang hendak dibahas. Sebab pada bagian latar belakang, masalah yang hendak dibahas biasanya tidak dikemukakan secara eksplisit. Meskipun demikian, masalah yang hendak dibahas atau diteliti itu masih harus dibatasi lagi. Hal ini dilakukan agar pembahasan tidak meluas kepada aspek-aspek yang tidak relevan. Selain itu, pembatasan masalah juga akan menjaga efektivitas penulisan. Nah, selanjutnya di dalam pendahuluan ada tujuan dan manfaat penelitian yang dikerjakan. Sedapat mungkin dijabarkan keduanya, baik bagi lingkungan akademis maupun masyarakat secara umum. Selanjutnya, metode pengumpulan dan analisis data pada bagian ini menjelaskan bagaimana data diperoleh dan teknik apa yang digunakan untuk menganalisisnya. Dan yang terakhir adalah landasan teori. Setiap kajian ilmiah harus memiliki dasar teoritis yang kuat. Sehubungan dengan itu, penulis harus benar-benar teliti menentukan dasar teoritis yang akan mendukung upaya mengkaji masalah dalam tulisan tersebut. Biasanya penentuan teori yang hendak dipakai akan lebih mudah jika karakteristik data yang diperoleh sudah dipahami. Untuk yang kedua, yaitu isi. Setelah pendahuluan, penulisan dengan memaparkan informasi atau data yang telah diperoleh. Sub dari bagian isi biasanya tergantung pada ruang lingkup masalah. Bila masalah yang hendak dibahas terdiri dari 3 butir, sub bagian isi bisa menjadi 3. Jangan sampai 4 apalagi 5, jadi sesuai dengan sub yang dibahas. Dan yang ketiga yaitu penutup. Pada bagian ini, peneliti harus memberi simpulan dan hasil penelitiannya. Simpulan tersebut harus disajikan secara sederhana dan singkat, agar pembaca bisa lebih menangkap hasil penelitiannya secara sederhana dan singkat, agar pembaca bisa lebih menangkap hasil penelitiannya. Salah satu bagian yang tampaknya masih banyak digunakan sebagai subbagian dari penutup ialah saran. Berbagai fakultas di beberapa perguruan tinggi belakangan ini mulai menghapus bagian tersebut. Keputusan untuk membuat subbagian saran pada bagian penutup tentu saja tergantung pada lembaga atau jurnal tempat penerbitan tulisan yang sedang digarap. Nah, untuk mungkin unsur-unsur intinya itu sebagai berikut yang tadi saya telah sampaikan. Nah, untuk unsur-unsur lainnya itu tidak diuraikan karena itu mungkin hanya tergantung dan juga kesesuaian penulis. Mungkin sekian dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kembali ke moderator. Iya, baik. Terima kasih kepada Saudari Yuniar yang telah menyampaikan materinya.
Nah, untuk selanjutnya yaitu format penulisan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Karya tulis ilmiah dapat dipublikasikan dalam berbagai macam jenis penulisan. Nah, mungkin di antaranya yaitu ada format artikel ilmiah. Artikel ilmiah atau seringkali disebut dengan makalah lengkap, yaitu tulisan ilmiah yang disusun berdasarkan analisis dan sistematis sintesis data hasil litbang atau tinjauan, ulasan, kajian, dan pemikiran sistematis yang belum pernah ditulis dan dipublikasikan oleh orang lain. Serta topik yang dibahasnya itu adalah topik yang baru, yang menambahkan informasi baru dan atau memperkuat temuan atau topik sebelumnya. Jadi di sini artikel ilmiah adalah tulisan ilmiah yang disusun berdasarkan analisis dan sintesis dari data hasil litbang. Yang biasanya topik pembahasannya itu topik baru dan untuk menambahkan informasi yang baru juga. Ataupun kalau tidak baru yaitu memperkuat temuan yang sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya itu kajian kebijakan atau policy review. Sedangkan pada kajian kebijakan, policy brief adalah tulisan yang dibuat atas respon terhadap suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu instansi pemerintah maupun non-pemerintah dengan tujuan untuk memberikan informasi dan pandangan lain bagi pengambil kebijakan dan pihak-pihak yang terkait atas kebijakan yang dibuat serta bagi masyarakat umum. Jadi yaitu kalau kajian kebijakan itu sebuah respon terhadap suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu instansi pemerintahan. Namun pada prinsipnya format penulisan ilmiah dapat berkembang seiring dengan perkembangan masa dan menyesuaikan dengan kebutuhan agar dapat membawa kebaruan bagi bidang keilmuan. Nah, mungkin untuk selanjutnya yaitu materi selanjutnya akan disampaikan oleh Lutfi Sophia. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang proses penulisan karya tulis. Nah, seperti yang kita tahu kan, seluruh proses aktivitas menulis, mau itu menulis puisi, novel, caption, atau bahkan menulis karya tulis ilmiah itu merupakan suatu proses yang kreatif ya. Nah, di dalam menulis itu kita kan membutuhkan banyak ide-ide. Nah, ide-ide yang ada di dalam pikiran kita. Nah, ide-ide tersebut akan mengolah ide dan fakta-fakta yang relevan yang diperoleh dari berbagai referensi. Ide-ide tersebut kemudian dipilah-pilih, dikombinasikan, diorganisasikan, dan kemudian diungkapkan secara tertulis dengan menerapkan sistematika dan metode atau teknik penulisan tertentu agar tulisan tersebut dapat dipahami secara jelas serta mampu memenuhi tujuannya. Dengan mengkombinasikan kedua kemampuan ini, barulah seseorang dapat menghasilkan sebuah tulisan, baik kategori ilmiah maupun non-ilmiah. Dengan kata lain, hanya orang-orang kreatiflah yang akan dapat menjadi penulis yang baik. Menulis merupakan aktivitas yang tahapan prosesnya berbeda-beda di antara seorang penulis dengan penulis lain. Meskipun demikian, terdapat beberapa tahapan logis yang perlu ditempuh untuk menghasilkan tulisan yang bagus. Dalam praktik penulisan, tahapan-tahapan tidak ditempuh secara linear, melainkan melompat-lompat dengan gerakan maju dan mundur dari satu tahapan ke tahapan lain. Oleh karena itu, Gardner dan Johnson menggambarkan aktivitas menulis sebagai suatu proses yang cair yang terdiri dari 8 tahapan yang berlangsung disadari atau tidak oleh penulis bolak-balik atau melompat-lompat ke depan dan ke belakang. Mungkin sekian saja, saya kembalikan lagi ke moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Saudari Lutfi yang telah menyampaikan materinya. Nah, untuk selanjutnya yaitu materi tahapan penulisan karya tulis yang mungkin akan disampaikan oleh Saudara Dede Heru, dan waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya untuk saya menjelaskan tentang tahapan penulisan karya ilmiah yang diusulkan oleh Gardner dan Johnson tahun 1997 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pra-menulis atau pre-writing yang terdiri dari 2 jenis aktivitas,
yaitu tahapan penggalian dan pengayaan ide yang dapat dilakukan melalui perenungan, membaca bahan pustaka yang relevan, pembuatan peta pikiran, dan penentuan karakteristik pembaca target. Tujuan dan bentuk tulisan yang kedua yaitu pembuatan draft awal atau penuangan ide ke atas kertas. Dalam tahapan ini, penulis tidak perlu merisaukan kompensasi atau kaidah-kaidah penulisan. Draft awal tidak perlu harus diisi rapih. Yang penting ide-ide yang telah terakumulasi dalam pikiran dapat mengalir dan dituangkan ke lembaran kertas. Yang ketiga yaitu pembacaan ulang yang dilakukan untuk mengoreksi draft awal dan menuliskannya ke dalam bentuk yang memenuhi kaidah-kaidah penulisan. Keempat yaitu pemeriksaan mitra bestari yang dilaksanakan dengan meminta seseorang membaca naskah yang sudah ditulis ulang untuk mengidentifikasi kelemahan, struktur, kosakata, pengutipan, kejelasan, ide, tata bahasa untuk melakukan perbaikan. Yang kelima yaitu revisi atau perbaikan ulang terhadap naskah dengan cara menambah atau mengurangi detail pendukung dan hal-hal lain yang teridentifikasi editing, yaitu perbaikan teknik penulisan dan ejaan. Yang ketujuh yaitu penulisan naskah akhir atau final draft, yaitu penulisan naskah akhir. Kedelapan yaitu penerbitan atau publishing, yaitu pengiriman naskah ke redaktur jurnal untuk diterbitkan. Dari saya dicukupkan sekian, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih kepada Saudara Heru ya yang telah menyampaikan materi yang terakhirnya. Disampaikan Bapak Doni. Ya, silakan teman-teman, katanya dibatasi dari 3 pertanyaan ya. Dan di chat di kolom komentar atau bisa langsung. Ini langsung dijawab atau dilanjut ke kelompok selanjutnya, Pak Doni? Lanjut ke kelompok selanjutnya saja sambil berjalan bila mana ada yang bertanya, mungkin seperti itu Pak Yusuf. Oh, ya baik. Mungkin kelompok kami dicukupkan sekian. Barangkali yang mau bertanya, silakan untuk ditulis di kolom chat. Lanjut ke kelompok selanjutnya. Mohon maaf barangkali bila ada kesalahan dari kelompok kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Yun, apakah Zoom ini akan berakhir sebentar lagi? Luka? Enggak. 6 menit Jika lagi. Mungkin keluar dulu ya, nanti masuk lagi. Ya, boleh. Ya. Ya, boleh. Baik, mungkin rekan-rekan bisa keluar dulu, nanti untuk sesi 2 masuk lagi ya. Soalnya Zoom-nya ini bukan yang premium tapi Zoom biasa. Jadi waktunya hanya 40 menit. Begitu mungkin rekan-rekan. Ya, Oke. Nanti Yun boleh di-share lagi ya. Linknya. Ya, baik. Keluar dulu. Mangga Yun, tutup dulu ya. Keluar.